Fajar baru telah tiba. Langkah perdana Presiden Prabowo di dunia diplomasi global. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, selalu menjadi titik temu perdagangan dan diplomasi global. Dengan seorang presiden baru yang memimpin, mata dunia tertuju pada Presiden Prabowo Subianto saat beliau memulai kunjungan kerja internasional pertamanya. Perjalanan ini, yang menjangkau berbagai benua dan melibatkan berbagai pemimpin dunia, bukanlah sekadar kunjungan kehormatan. Ini adalah pernyataan tekad. Presiden Prabowo mengisyaratkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama di panggung dunia. Perjalanan yang dimulai pada tanggal 8 November 2024 ini direncanakan dengan cermat untuk membahas kepentingan geopolitik dan ekonomi utama. Dari kota metropolitan Beijing dan Washington DC yang ramai hingga ruang pertemuan puncak di Lima dan Rio de Janeiro, agenda Presiden Prabowo dipenuhi dengan pertemuan tingkat tinggi, dialog strategis, dan pertukaran budaya. Setiap tujuan dipilih dengan hati-hati, mewakili bagian dari teka-teki geopolitik rumit yang ingin dilayari Indonesia. Taruhannya tinggi. Lanskap global penuh dengan ketidakpastian. Volatilitas ekonomi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik tampak besar. Indonesia dengan lokasi strategisnya, sumber daya yang melimpah, dan populasi muda yang dinamis, memiliki peran penting dalam membentuk tatanan global. Presiden Prabowo dengan latar belakang militer dan pengalamannya dalam urusan internasional bertekad untuk memanfaatkan peluang ini. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengamankan kesepakatan atau menjadi berita utama. Ini tentang membangun hubungan, membina kepercayaan, dan menunjukkan kekuatan unik Indonesia. Ini tentang memposisikan Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan, pembangun jembatan, dan suara untuk perdamaian dan stabilitas di dunia yang berada di ambang kehancuran. Ini adalah momen Presiden Prabowo untuk mendefinisikan visi kebijakan luar negerinya dan menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengambil tempatnya sebagai pemimpin global. Naga dan Garuda memperdalam hubungan dengan Tiongkok. Pemberhentian pertama Presiden Prabowo adalah Beijing, sebuah bukti pentingnya hubungan Indonesia-Tiongkok yang semakin berkembang. Tiongkok, dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh geopolitiknya yang semakin besar, merupakan mitra penting bagi ambisi pembangunan Indonesia. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping sangat dinantikan, dipandang sebagai peluang untuk mengatur ulang hubungan dan memetakan arah baru untuk kerjasama. Pembicaraan tersebut berlangsung luas, mencakup segala hal mulai dari perdagangan dan investasi, hingga keamanan dan stabilitas regional. Presiden Prabowo menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap 5 pilar hubungan bilateral politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan. Beliau menekankan perlunya kemajuan konkret pada proyek-proyek infrastruktur utama, termasuk Belt and Road Initiative dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Di luar bidang kerjasama tradisional, kedua pemimpin juga menjajaki jalan baru untuk kemitraan. Ekonomi digital, manufaktur maju, dan ekonomi hijau muncul sebagai bidang utama yang menjadi kepentingan bersama. Presiden Prabowo melihat sektor-sektor ini sangat penting bagi transformasi ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kunjungan ini bukan hanya tentang diplomasi ekonomi, ini juga memberikan kesempatan untuk membahas isu-isu geopolitik yang sensitif. Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen teguh Indonesia terhadap kebijakan Satu Tiongkok, isu sensitif bagi Beijing. Sengketa Laut Tiongkok Selatan, titik nyala potensial di kawasan itu juga dibahas, dengan kedua belah pihak menekankan pentingnya dialog dan penyelesaian damai. Kunjungan ke Beijing diakhiri dengan serangkaian kesepakatan dan pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen untuk kemitraan strategis yang komprehensif. Kunjungan tersebut, yang secara luas dipandang sebagai sebuah kesuksesan, menetapkan nada positif untuk masa depan hubungan Indonesia-Tiongkok. Ini menggarisbawahi hubungan ekonomi dan geopolitik yang berkembang antara kedua raksasa Asia ini, sekaligus menyoroti pendekatan isu-isu geopolitik yang kompleks. Elang dan Komodo menavigasi kompleksitas hubungan Indonesia. Dari Beijing, Presiden Prabowo terbang ke Washington DC, menandai transisi yang nyata dari jantung komunis ke benteng demokrasi barat. Hubungan AS-Indonesia yang secara historis ditandai dengan kerjasama dan ketegangan memasuki babak baru. Kunjungan Presiden Prabowo merupakan kesempatan untuk membahas masalah-masalah lama
menjajaki bidang-bidang baru untuk kolaborasi, dan menegaskan kembali pentingnya hubungan bilateral dalam menghadapi lanskap geopolitik yang berubah dengan cepat. Pertemuan dengan Presiden Biden berlangsung ramah tetapi seperti bisnis. Kedua pemimpin mengakui pentingnya memperkuat kemitraan strategis, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama keamanan. Diskusi tentang perubahan iklim, keamanan maritim, dan kontraterorisme mendominasi agenda. Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan stabilitas regional dan mengatasi tantangan global. Di luar pembicaraan resmi, Presiden Prabowo juga bertemu dengan tokoh-tokoh kunci di pemerintahan AS, Kongres, dan komunitas bisnis. Beliau berpidato di hadapan para hadirin di Kamar Dagang AS, menyoroti potensi ekonomi Indonesia dan menguraikan visinya untuk menarik investasi asing. Pesannya jelas, Indonesia terbuka untuk bisnis dan ingin memperdalam hubungan ekonominya dengan Amerika Serikat. Namun, bayang-bayang masa lalu masih tersisa. Isu-isu hak asasi manusia, titik pertikaian yang berulang dalam hubungan AS-Indonesia, diangkat selama kunjungan tersebut. Presiden Prabowo menghadapi pertanyaan sulit dari anggota parlemen AS tentang catatan hak asasi manusianya, sebuah pengingat tentang warisan kontroversi masa lalu. Beliau menegaskan kembali komitmennya terhadap hak asasi manusia dan menekankan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan menegakkan supremasi hukum. Kunjungan ke Washington DC, meskipun berhasil menegaskan kembali kemitraan strategis, menggarisbawahi kompleksitas hubungan AS-Indonesia. Ini menyoroti perlunya dialog terbuka, saling menghormati, dan kesediaan untuk membahas isu-isu sensitif secara langsung. Ketika kedua negara menavigasi lanskap geopolitik yang bergejolak, menemukan landasan bersama dan memperkuat kerjasama menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Kekuatan Asia Pasifik, Prabowo menempati panggung utama di APEC. Tujuan Presiden Prabowo berikutnya adalah 5. Peru, ibu kota yang semarak yang menjadi tuan rumah KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC tahunan. Pertemuan para pemimpin dari seluruh lingkar Pasifik ini merupakan platform penting bagi Indonesia untuk menegaskan kekuatan ekonominya dan mengadvokasi kepentingannya di panggung global. Dengan dunia yang bergulat dengan dampak pandemi dan menghadapi hambatan ekonomi baru, taruhannya di APEC lebih tinggi dari sebelumnya. Indonesia, anggota pendiri APEC, secara vokal mengadvokasi perdagangan bebas dan terbuka. Presiden Prabowo menggunakan KTT tersebut untuk memperjuangkan multilateralisme dan menyerukan kerjasama ekonomi yang lebih besar di antara ekonomi-ekonomi APEC. Beliau menekankan pentingnya sistem perdagangan berbasis aturan dan mendesak para anggota untuk menolak dorongan proteksionis yang mengancam pemulihan ekonomi global. KTT tersebut memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan rekan-rekannya dari ekonomi APEC lainnya. Beliau bertemu dengan para pemimpin dari Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Kanada untuk membahas cara-cara memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan konektivitas regional, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan-temuan ini menunjukkan pengaruh ekonomi Indonesia yang semakin besar dan komitmennya untuk menjalin kemitraan yang lebih kuat di kawasan Asia Pasifik. Saat matahari terbit di atas kota Rio de Janeiro yang semarak, para pemimpin dari seluruh dunia berkumpul untuk KTT G20 yang sangat dinantikan. Tahun ini taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya dengan isu-isu global yang mendesak di atas meja. Presiden Prabowo hadir dengan agenda yang jelas, yang bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional dan mengatasi tantangan ekonomi. Suasana yang ada adalah campuran dari antisipasi dan urgensi, karena diskusi menjanjikan untuk membentuk depan kebijakan global. Tetaplah bersama kami saat kami mempelajari momen-momen penting dan percakapan penting dari acara penting ini. Perjalanan diplomatik Presiden Prabowo mencakup persinggahan singkat namun penting di Inggris. Kunjungan ini penting untuk menegaskan kembali hubungan yang kuat antara kedua negara dan untuk membahas kepentingan bersama di bidang perdagangan, pertahanan, dan pendidikan. Diskusi berjalan produktif, membuka jalan bagi kolaborasi di masa depan. Selama perjalanannya, Presiden Prabowo terlibat dalam beberapa pertemuan strategis. Keterlibatan ini bertujuan untuk mendorong hubungan bilateral yang lebih kuat dan mengeksplorasi jalan baru untuk kerjasama. Pendekatannya bijaksana dan pragmatis, memastikan bahwa setiap diskusi akan menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia.
Pendekatan Presiden Prabowo terhadap urusan global ditandai dengan pragmatisme dan pandangan ke depan. Beliau menekankan pentingnya diplomasi yang seimbang, mengadvokasi kemitraan yang saling menguntungkan. Visinya adalah untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung global, yang dihormati dan berpengaruh. Presiden Prabowo membayangkan Indonesia sebagai bangsa yang dihormati dan dikagumi secara global. Upaya diplomatiknya merupakan bukti dari visi ini, karena beliau berusaha untuk membangun aliansi yang kuat dan mempromosikan kepentingan Indonesia di luar negeri. Melalui upaya-upaya ini, beliau bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia di komunitas internasional dan memastikan masa depan yang sejahtera bagi rakyatnya.